Bismillahirrahmanirrahim. Tentang keutamaan sholat. Dari Abdullah bin Qud radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, pertama kali yang akan diisap pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Dan apabila buruk sholatnya, maka buruklah seluruh amalnya. Arsyad Tabrani. Dari Abdullah bin Qud radhiyallahu bersabda, Rasulullah SAW bersabda, pertama kali yang akan diisap pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Dan apabila buruk sholatnya, maka buruklah seluruh amalnya. Arsyad Tabrani. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu, ia mengeluarkan pengumuman ke seluruh penjuru, sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Jika seseorang menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, maka ia akan menjaga agama ini dan amalan lainnya dengan penuh perhatian juga. Dan jika ia melelehkan sholat, maka ia akan melelehkan bagian agama yang lain. Hadis di atas dan pengumuman Umar pada lahirnya sama dengan hadis lain yang menyatakan bahwa syaitan selalu takut kepada seseorang selama ia menjaga dan menyempurnakan sholatnya. Tetapi ketika ia mengabaikan sholatnya, maka dengan cepat syaitan akan berani kepadanya. Ia akan disesatkan lalu diperdaya hingga terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Inilah maksud firman Allah SWT. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk pencuri ialah seseorang yang mencuri sholatnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ia mencuri sholatnya? Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Riwayat Ahmad dan Tabrani. Masalah di atas juga disebutkan dalam banyak hadis. Pertama, adanya diperhatikan bahwa mencuri adalah perbuatan yang hina, dan orang yang mencuri akan dipandang hina oleh orang-orang. Namun pencuri yang buruk adalah mereka yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya ketika sholat. Abu Darda berkata, Rasulullah SAW pernah memandang ke langit lalu bersabda, sekarang adalah waktunya ilmu akan dicabut dari dunia. Sahabat Ziyad bertanya, bagaimana ilmu akan dicabut sedangkan kita masih membaca Al-Quran, dan kami juga mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami, dan hal itu akan terus kami lakukan. Nabi SAW bersabda, wahai Ziyad, aku selalu menganggapmu sebagai orang bijak. Kaum Yahudi dan Nasrani juga mengajarkan Taurat dan Injil. Apakah hal itu memberikan faedah kepada mereka? Setelah mendengar hadis ini, seorang murid Abu Darda pergi kepada sahabat lainnya, yaitu Ubadah lalu membacakan hadis Abu Darda tersebut kepadanya. Ubadah berkata, Abu Darda benar. Maukah aku beritahukan yang pertama kali akan dicabut dari dunia yang fana ini? Yang pertama kali akan dicabut adalah kekusukan dalam salat. Kalau engkau tidak akan menemukan orang yang kusuk dalam salat. Dari Uzaifah yang dikenal sebagai penyimpan rahasia Nabi SAW bersabda, yang pertama kali akan dicabut ialah kusuk dalam salat. Sebuah hadis menyatakan bahwa Allah tidak mempedulikan salat seseorang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis lainnya menyebutkan ada seseorang yang salat selama 60 tahun, tetapi tidak ada satupun salatnya yang diterima Allah SWT. Karena kadang-kadang dalam salatnya rukuknya sempurna tetapi sujudnya tidak sempurna, atau sujudnya sempurna tetapi rukuknya tidak sempurna. Syekh Mujadid Alfi Tsani rahmatullah menulis dalam kitabnya tentang pentingnya khusyuk dalam salat. Ia menegaskan di sebagian besar kitabnya, salah satu di antaranya adalah kitab ringkasnya, bahwa kita wajib memperhatikan masalah merapatkan jari-jari tangan ketika sujud dan merenggangkan ketika ruku.
aturan syariat merapatkan dan merenggangkan jari dalam salat bukannya tidak ada manfaatnya, bahkan sangat penting memperhatikan adab-adab yang seolah-olah sepele ini. Ia menulis bahwa menumpukan pandangan ketika berdiri ke tempat sujud, ketika rukuk ke kaki, ketika sujud ke hidung, dan ketika duduk ke jari tangan. Semua ini menyebabkan kekhusyukan dalam salat dan mudah untuk mendapatkan ketawajuhan. Jika aturan sepele ini saja bermanfaat bagi kita, bagaimana dengan aturan atau sunnah-sunnah penting lainnya yang tentu manfaatnya lebih besar. Dari Ummu Ruman Ranha, Ibunda Aisyah, ia berkata, Abu Bakar As-Siddiq melihatku ketika aku salat. Kadangkala aku berdiri condong ke kiri dan kadangkala ke kanan. Melihat ini Abu Bakar menghardikku dengan keras sehingga hampir saja aku membatalkan salatku. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika seorang berdiri salat maka ia harus menegakkan anggota badannya. Jangan sampai bergerak-gerak seperti bergeraknya orang Yahudi. Sebab tenan ketika salat termasuk kesempurnaan salat. Riwayat Hakim dan Tirmizi. Masalah tumak ninah dalam salat telah banyak diriwayatkan dalam hadis sebelumnya. Nabi SAW biasa memandang ke langit ketika salat sambil menunggu malaikat pembawa wahyu. Jika kalau menunggu sesuatu, biasanya pandangan beliau tertuju ke arah tersebut. Demikian Nabi SAW dahulu salat. Namun ketika turun ayat Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Nabi SAW mulai mengarahkan pandangnya ke bawah di dalam salat. Dan banyak riwayat yang menyebutkan bahwa sebelum turun ayat di atas, para sahabat selalu memandang ke sana kemari dalam salatnya. Namun setelah turun ayat di atas, pandangan para sahabat dalam salat tidak ke sana kemari lagi. Mengenai ayat di atas, Abdullah bin Umar berkata, jika para sahabat berdiri salat, maka pandangan mereka tidak ke sana kemari. Mereka sangat bertawajuh dalam salat. Pandangan mereka selalu tertuju ke tempat sujud. Dan mereka meyakini bahwa Allah tengah bertawajuh kepada mereka. Alhamdulillah, Abbas baca dan terangkan. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan berkata untuk menyampaikan kepada yang lain. Amin.